Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di dalam Renungan Harian Kristen, Morning Hope. Hari ini kita akan merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita melalui firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan kita sebelum memulai segala kegiatan kita di sepanjang hari ini. Dan sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Kami mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan di sepanjang istirahat malam kami. Dan sebelum kami memulai hari yang baru ini, kami mau merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memimpin kami, agar kami semakin mengerti firman-Mu dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ada orang berkata, pertanyaan yang benar sudah merupakan setengah dari jawaban yang benar. Artinya, jika salah bertanya, kita akan sukar memperoleh jawaban yang benar. Sebaliknya, jika kita mengajukan pertanyaan yang tepat, maka terbentang pula jalur menuju jawaban yang benar. Salah satu kendala pelayanan adalah ketika kita salah bertanya. Seperti Musa yang risau dengan bertanya, "Siapakah aku?" Ia mempertanyakan kesanggupannya sendiri. Apakah aku mampu? Musa adalah manusia biasa seperti kita, punya keterbatasan dan ketidakmampuan. Hal ini terlihat dari reaksi Musa saat ia dipilih Tuhan menjadi pemimpin bangsa Israel. Saat dipanggil Tuhan, awalnya Musa tidak antusias maupun mengiyakan karena dia tahu siapa dirinya dan latar belakangnya. Selama bertahun-tahun, Musa menghabiskan waktu di padang belantara bersama domba-domba mertuanya. Alasan Musa sempat menolak panggilan Tuhan adalah, yang pertama, Musa merasa kurang mampu. Adalah hal yang masuk akal bila Musa menyatakan ketidakmampuannya. Apalagi secara biologis, fisiknya kurang mendukung. Usianya sudah 80 tahun tatkala Tuhan memanggil sehingga dia merasa sudah tua dan rapuh dan tak berdaya. Pernyataan yang disampaikan Musa merupakan suatu ungkapan yang logis dari sudut pandang manusia. Namun Tuhan menjawab, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau." Kita dapat melihatnya di ayat yang ke-12. Ini menunjukkan bahwa Tuhan memberikan jaminan penyertaan kepada Musa dan akan berkarya melalui hidup Musa. Bukankah kita sering berkata seperti Musa? Berbagai dalih dan alasan kita kemukakan untuk menolak panggilan Tuhan dalam hidup kita karena merasa tidak mampu, tidak punya bakat, sibuk dan sebagainya. Yang kedua, Musa merasa tidak punya kredibilitas. Selain kurang mampu, Musa juga merasa bahwa pilihan Tuhan terhadap dirinya itu salah karena dia sama sekali tidak memenuhi kriteria sebagai pemimpin. Musa memikirkan apa yang harus dikatakannya kalau suatu saat dia bertemu dengan banyak orang. Dan dijelaskan di dalam ayat yang ke-13, "Apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka?"
Pengakuan jujur disampaikan Musa kepada Tuhan bahwa ia memang pernah mengalami kegagalan dalam membela bangsanya saat berusia 40 tahun dulu. Dan saat menerima panggilan ini, usianya sudah 80 tahun. Ia takut mengalami kegagalan lagi. Ia merasa tidak berdaya. Pertanyaannya berpusat pada dirinya. Padahal pemeran utamanya bukan Musa, melainkan Tuhan. Siapa Tuhan lebih penting daripada siapa Musa? Akulah aku. Lebih penting daripada siapa aku? Sebuah tugas untuk membawa Israel keluar dari Mesir adalah rencana Tuhan, dan Musa hanya utusannya. Tuhan tidak mempersoalkan apakah Musa mampu, melainkan apakah ia mau. Hal selebihnya ada dalam kendali kuasa Tuhan. Bagaimana dengan kita? Bukankah tekanan dan tantangan berat di pelayanan kerap membuat panggilan hati dan semangat kita goyah? Kita pun tergoda bertanya, apakah saya mampu? Sasaran pertanyaan kita adalah saya. Saatnya kita mengganti pertanyaan siapa saya dengan siapa Tuhan. Dialah Tuhan yang mengutus. Apakah yang tidak sanggup dia lakukan? Jika dia mengutus, dia pasti memperlengkapi. Ingat, pelayanan pertama-tama bukan soal kesanggupan, melainkan kesediaan kita. Tuhan hanya butuh kesediaan kita untuk berkata seperti Yesaya, "Ini aku, utuslah aku." Jangan melakukan pelayanan karena merasa sanggup, tetapi mintalah kesanggupan dari Dia pada saat kita melayani. Pelayanan bukan soal kesanggupan, melainkan kesediaan diri untuk dimampukannya. Amin. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami yang tidak pernah berkesudahan. Kami menyadari sebagai manusia kami tidak mampu untuk melakukan setiap tugas pelayanan tanpa penyertaan-Mu. Ampunilah kami jika kami banyak alasan untuk tidak melakukan tugas pelayanan yang dipercayakan bagi kami. Ampunilah salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya sukacita dan damai sejahtera memenuhi kita di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.